Aku ki lagi golek berita Apa Kang? viral. Apa? Ambo iki azaitun ki minyak herbal kok viralnya nggo apa? Bukan yang minyak herbal. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Oh. Al Zaitun itu nama pondok pesantren. Bukan nama minyak zaitun. Wingi sik heboh wingi jare sholat ada laki-laki perempuan satu sholat. Satu soft. Sempat juga bilang tentang katanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ucapan Nabi Muhammad, katanya begitu. Pernah dengar nggak? Kemarin Apa? yang itu berhaji nggak usah di Mekah. Ya. Dan katanya apa ini? Kok bisa seperti itu? Madhabnya apa? Katanya madhabnya Soekarno. Katanya begitu. Berarti selain 4 mazhab itu juga ada yang lain. Menurut yang masyhur. Al-Zaitun. Tapi anu nggak? Aku itu punya teman yang punya pengalaman bergabung sama Al-Zaitun. Oh, mantan gitu. Iya. Oh, apik. Apa? Jadi kita enggak dapat gambaran berita cerita dari siapa, tapi dari orang yang memang sudah pernah di sana. Kapan ketemu wae? Saiki wae. Ya wis Telepon be. Oke. Ini sih anak ya itu. Ono. Isi dadi anggota apa? Ora no. Ora. Assalamualaikum. Pak Des. Iki nang angkring. Ayo ngobrol-ngobrol. Tak tunggu ya. Ya, assalamualaikum. Iso. So, Siap. ngobrol Al Zaitun. Beda sikap pemerintah soal HTI dan FPI yang dibubarkan secepat kilat. Al-Zaitun hanya dibina. Ayo aneh kan? Maksudnya binasakan kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Beliau ya? Masya Allah, ini udah malam loh padahal. Iya. Aku mapan tidur padahal. Di bangunan. Jam segini tidur kayak perawan. Ngangkring. Minum. Gimana Ben, ada Minum. apa? Minum apa? Teh manis baik. Teh manis. Kita itu tadi ngobrol tentang Al Zaitun. Dia pikir Al Zaitun ini minyak herbal. Masya Allah. Yang buat pijet. Minyak herbal. Bukan, Al Zaitun itu nama pesantrennya. Ya. Pesantren atau apa sih Adong ini? Ya. Nah, ceritanya gini. Kita ceritakan. Pak Haris ini dulu pernah berada di sana. Nggak tahu berada di sana nih sebagai apa? Kita dengerin aja ceritanya. Gimana Pak Haris? Jadi rakyatnya. Gimana? Ini menarik ini. Mungkin penonton perlu siapkan kopi karena ini insya Allah juga obrolan yang bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan langsung dari mantan Al-Zaitun. Tunggu ada KTP-nya loh tapi. Tapi aman nggak ya membeberkan ini ya? Engkau nek rawa iso mulih. Ngerti-ngerti hilang. Ya aku ditergeng ya. Ini apa namanya? Ususnya mah usus. Usus. Nah, ini gara-gara hampir bangkrut. Ono dodolan usus. Ini yang keringan detik-detik ini. Ini kalau dulu ikut Al Zaitun itu dikasih modal ini. Oh, Weh, Masya Allah. Tapi banyak. happy ya. Ketoknya metu ya. Iya. Mau mulai dari mana? Soalnya saya itu udah lama sekali itu. Berapa Jadi tahun mulai ya? masuk itu ingat nggak tahun 98? reformasi. Nah, kalau reformasi itu kan hampir semua ormas itu turun ya, keluar maksudnya. Partai baru Merasa mendapatkan ini toh, angin toh. segar. Nah, termasuk itu apa namanya? Jadi kalau nama politisnya itu adalah NII. NII dan NII-nya khusus namanya NII KW 59. Ono 5 nih. 59. 59. KW 9 ono 5 nih. KW 9. KW 9. Kok kaya nganu Pak, kaya barang-barang KW. sepatu KW 1, KW 2 niki KW maksudnya itu komandemen wilayah. komandemen wilayah. Ceritanya. Jadi kayak nerusin zaman dulu karena itu kan basisnya militer ya. Jadi seolah-olah itu adalah Kodam. Kodam. Nah, dulu saya memang hanya sampai 8. Tapi akhirnya ada lagi satu yang malah lebih besar itu ya
namanya KW 9, Komandemen Wilayah Suwir. Kak Mamsi ya? Iya. Itu terusannya Kartosuwiryo itu ya? Nah, nanti tak ceritakan. Jadi kalau pas mereka itu merekrut, memang yang dijual adalah Kartosuwiryo. Oh. Jadi memang cara merekrutnya itu nyari orang-orang yang benar-benar background Islamnya Kuat. bagus. Ya, ada giroh Islam itu ya. Background Islam tinggi. Nah, kebetulan saya itu direkrut dulu oleh teman SMP. Lulus SMP, udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Tiba-tiba saya sudah di Jakarta. Modal. Ora. Oh enggak. Aku juga heran kenapa tiba-tiba dia nongol. Ya kan lulus isi, kemudian magang di Jakarta, ikut demo barang, ikut demonya yang reformasi itu, 98 DPR segala macam. Oh, berarti 98 jangan udah di Jakarta Pak ya? Di Jakarta udah nggak diisi ya? Nah, waktu itu kemudian kok nggak tahu menau, tiba-tiba dia tahu nomor telepon kantorku, nah, sama nomor telepon kos-kosanku. Jadi tahu menau dari. Bu, dari mana? Entah itu dari orang tuaku atau bagaimana. Karena memang sama-sama dari Pekalongan, daerah Pekalongan. Tiba-tiba dia nelpon, Mas, aku juga di Jakarta ini. Ayo ketemuan. Singkat cerita, teman itu kan udah Gmap, udah HP, Ya. tapi bisa menemukan kos-kos yang terpencil. Maksudnya sangat inilah ya, ngebrong. Ketemu, baru dia cerita, Mas, aku tuh saiki naik kerja ora susah. Kerjanya aku dakwah. Tapi dibayar, masa depan cerah. Bahkan kita itu sudah disiapkan tempat tinggal di kota tertentu kayak gitu. Nah, tapi belum dibuka itu apa. Ya. Nantinya Sampai sekarang jenengan belum tahu kota apa. Ternyata itu. Nantinya Zaitun itu. Zaitun itu. Lah malah ngerti ya. Itu pun nanti dibukanya cukup lama, 2 tahun 3 tahun setelah jadi anggota baru kita diceritakan. Awal-awal cerita ya, dia kan tahu background saya waktu itu senang siroh gitu ya, di Sanawiyah, namanya Sanawiyah. Jadi kalau di siroh Sanawiyah itu dulu diceritakan apa adanya, dari mulai zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, terus ke bawah sampai Islam masuk ke Nusantara, ya, kemudian Wali Songo. Sampai tahun menjelang kemerdekaan itu sisa-sisa keislaman orang Indonesia itu masih ada, bahwa ketika merdeka itu sebagian besar ya ulama itu pengennya kan negara Islam gitu. Tapi Di kan PPUPKI itu ya, bahwa ada peran-peran dari penjajah yang justru iso ora ya, negara Islam. Ceritalah tentang Kartosuwiryo sesuai dengan sejarah itu. Dan kemudian mereka kalau sekarang mengatakan bahwa kita itu madhab Soekarnoisme, di mereka itu awal-awal mendoktrin kita itu enggak. Oh, berarti masih Soekarno itu musuhnya Kartosuwiryo. Tapi realitasnya memang begitu kan, Kartosuwiryo juga dieksekusi sama Soekarno kan. Kok njuk saiki iso ngomong madhab Soekarno jadi mazhab gitu. Lagi kan ada sesuatu gitu. Nah, menarik ini kayak gitu. Witi bendong malah seneng karo sek bendong. Nah, itu kemudian ya seperti inilah, seperti ngontak gitu ya, ngobrol-ngobrol lama ya, sampai pengajian beberapa kali. Akhirnya ditawarin, mau hijrah nggak? Soalnya kalau nggak hijrah, ibadah kita nggak diterima. Jadi kafahnya ibadah kita itu ketika nanti kita sudah hijrah di tempat itu. Madinah. Paling enggak sebelum ke sana kita sudah statusnya itu sudah menjadi anggotanya, jadi rakyatnya. Nanti tinggal jadi warga negaranya. Kayak gitu. Terus tahap selanjutnya itu memang rekrutmennya itu lagi kenceng-kencengnya. Iya, tahun 98 itu ya. Tanpa saya ketahui tiba-tiba ternyata kakak-kakak saya itu udah masuk. Kakak nomor saya kan 10 bersaudara, kakak kandung, sama kakak ipar juga. Kakak kandung kemudian ketemu saya, Riz, ayo ikut. Ya dia ngajakin karena dia ternyata lebih duluan.
Ya udah akhirnya ketemu dong satu keluarga besar itu ternyata banyak kita, makin seneng kan? Ayo semangat. Makin semangat. Itu. Nah terus teknis satu orang mengaku. agak kontrol. Kancane. Nah, apa-apa sekeluarga gitu. Dan rekrutmennya memang keluarga dekat gitu. Jadi teman yang karib, kemudian teman keluarga itu semuanya kalau bisa ditarik. Nah, mengenai infak itu memang benar. Tiap bulan ditarik. Berapa banyak Dan itu? harus naik terus. Oh. Kadang-kadang kita dibandingkan, Mas, infakmu piro? 500 Pak. Masya Allah, kurang. Aku ini baru datang ngambil dari loper koran dia bilangnya. Tapi dia bisa store 2 juta. Bo asli mau ngapus sih. Ya. Ini harusnya di store ke bos. Saya ini store ke kono. Ya termasuk itu tadi kalau misalkan di berita-berita bahwa halal untuk cari jalan-jalan yang tidak sah itu ya yang haram jadi halal. Nah, mereka juga begitu. Nah, kemudian proses masuknya itu memang ada tapi sebelum tahapan. itu Pak, yang haram jadi halal tadi itu status mereka itu alasannya apa? Kok boleh gitu loh? Alasannya itu ghanimah. Oh, ini masa perang. Ya. Itu negara. Itu negara ini masa perang terus jadi harta rampasan perang. Kalau sumbernya itu dari NKRI itu halal buat mereka. Penyebutannya sampai ini Darul Kubur. Nah, sedangkan kita itu Darul Islam. Kemudian masuk ke istilahnya batasan kita dari masuk hijrahnya lah. Itu ada metodenya yang sangat khusus. Ada semacam kajian sehari, tapi tempatnya dirahasiakan. Ya. Kita dijemput dijemput di satu titik, masukin mobil, tutup mata. Tutup mata. Diculek ya. Ngelirik ngene ta. Ayo, paling lirik-lirik tetap angel gitu sih. Ya. Tetap ini daerah mana? Jakarta juga nggak begitu. Enggak takut kalau engko nek diapa-apa kayak gitu. Ya karena udah doktrinnya lumayan ya. Ya. Waktu itu kan kita kebencian sama rezim saat itu kan begitu Dan saya itu memang dari kecil seneng yang ya itulah dari mulai sejarah itu yang dikatakan oleh guru saya bahwa sebenarnya Kartosuwiryo itu nggak salah, dia difitnah. Jadi saya itu wirohnya naik gitu. Jadi apa-apa yang kemudian mengarah ke Islam itu saya tertarik waktu itu. Maka kemudian ketika ada peluang seperti itu, wah ini adalah jalan jihad saya gitu. Ini apapun nggak takut. Kemudian sampai di tempat titik kita pengajian seharian itu. Sehari ngaji, tapi urusan sejarah. Jadi seperti menguatkan bahwa ini adalah terusannya Kartosuwiryo. Dan kemudian menurunkan pemimpin sekarang itu namanya Abu Toto. Abu Toto itu ya sekarang yang sekarang jadi Panji Gumilang itu memang banyak nama dia. Ada Suroto, Abu Toto, terus itu tadi tergantung tahunnya. Tergantung akun. Kayak gitu. Nah, dijelaskan seperti itu. Terus terakhir ada semacam baiat atau sumpah bahwa kita taat, patuh, tunduk kepada pemimpin negara. Nah, itu. Kemudian panglima besar negara namanya disebut. Didahului dengan syahadat. Resmi hari itu berarti kita menjadi warganya NII. Kalau ngomong-ngomong itu kan sudah ternyata struktur negara itu ada. Itu memang benar. Memang sudah ada, tapi yang disebutkan ya hanya pemimpin puncaknya saja. Sama musrif di atas kita. Artinya ketua RT RW enggak disebutkan. Bupati, gubernur itu kan biasa gerakan-gerakan yang korupsi. Gerakan-gerakan bawah tanah kan suka begitu kan. Jadi kita nggak tahu struktur ke atas ataupun ke samping. Yang tahu ya atasan kita persis saja. Kayak gitu. Tapi mulai saat itu timbul kecurigaan sebenarnya.
Ya, di pengajian itu dalam sehari itu sholat kita itu ditunda. Oh. Kan dari jam 9 pagi. Iya. Duhur itu nggak sholat kita. Ya, saya protes kan. Tat, kita kok nggak sholat? Jamak. Oh, jamak aja nanti asar. Loh, kita kan nggak memenuhi syarat jamak itu kan. Nah, padahal sholat pun sebenarnya nggak penting, Mas. Soalnya biaya. Ini lebih penting. Ini urusan negara. Ini dunia akhirat ini keselamatannya dari situ. Sementara kita masih tinggal di Darul Kufur. Sholatnya itu belum wajib kayak gitu. Oh, gitu. Nanti di Madinah baru kita wajib sholat. Ya. Jadi Ya, nek bosen sholat, mending Darul Kufur bae. Ini sampai sekarang udah sholat nih. kalau udah ke Madinah. Udah ke masjid. Jadi nek umroh tok nek kan. Oh ya. Oh, katanya umrohnya juga di sini. Oh. Nah, itu baru lagi itu. Pokoknya macam-macam. Nah, kemudian setelah resmi jadi anggota, jalan lah berapa tahun. Ya. Per bulan didatangi. Oh. Ya, hanya mintain faktur. Didatangi ke tempat itu atau mereka yang Mereka datang ke rumah? datang ke masing-masing tempat tinggal kita. Dan herannya memang ya, Belum disuruh hijrah itu. itu udah. Enggak, maksudnya hijrah ke tempat itu. Belum. Itu masih proses pembangunan. Oh, masih nunggu gitu ya. Nunggu dana cairnya. Jadi kita pindah kos kemanapun kok ketemu. Oh, Herannya. iso ya? Itulah yang kemudian kita punya kecurigaan. Kalau sekarang ya, saya ngomong sekarang itu, ini gerakan apa? Iya. Kok bisa sampai kita pindah kemana ketahuan, alamannya ketahuan. Itu kan kerja-kerja, bukan kerja sembarangan kan? Iya, betul. Ya, kayak gitu. Sampai kemudian saya ketemu sepupu saya juga di Pekalongan, dan dia sudah mendapatkan info dulu mengenai itu. Pernah ikut daurahnya itu sekali. Dan kemudian ketika keluar, ya dia mau pulang, itu ditangkap polisi. Sempat begitu. Ditangkap polisi, masuk ke kepolisian, ya. Tapi segera dibebaskan. Hanya didatangi oleh musyrifnya. Oh. Ini yang mengkaitkan bahwa ini gerakan apa? Kok ditangkap gampang keluar gitu kan. Ya. Nah, dia juga ngomong ke saya, Mas hati-hati. Saya sudah pernah masuk sebenarnya ke situ. Tapi ini sepertinya bukan perjuangan yang murni. Yang bilang itu sepupu saya. Dia dulu pernah masuk. Dia lebih berpikir gitu. Dia berupaya baca. Itu solusinya. Sajian angkringan damai.